Halo teman-teman, ya bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai obligasi, khususnya mengenai fitur-fitur dalam obligasi. Nah, bagi teman-teman yang mau berinvestasi dalam obligasi tentunya harus mengetahui nih fitur-fiturnya ada apa aja. Nah, yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal ini biasa disebut juga dengan nilai muka atau face value, atau disebut juga dengan nilai pari atau par value. Nah, definisinya yaitu merupakan nilai pokok yang tercantum pada obligasi dan harus dibayarkan penerbit atau emiten ya kepada investor saat jatuh tempo. Nah, jadi nilai nominal ini merupakan nilai yang tercantum dari obligasinya. Nah, misalkan dari obligasi tersebut tercantum nilai 1 miliar. Artinya saat jatuh tempo emiten harus membayarkan 1 miliar kepada investor. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggal jatuh tempo atau maturity date ya. Nah, di sini merupakan sebuah tanggal di mana di mana emiten ini harus membayarkan semua hutang-hutangnya secara lunas gitu ya kepada investor. Nah, hutang-hutang ini bisa merupakan pokoknya maupun bunganya. Jadi semuanya harus lunas pada tanggal tersebut seperti itu. Nah, nggak boleh ada tunggak menunggak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kupon obligasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kupon obligasi ini merupakan sebuah bunga ya, bunga dari obligasinya. Nah, jadi zaman dulu itu apabila investor ini berinvestasi dalam obligasi, mereka akan diberikan kupon. Nah, nantinya kupon ini akan ditukarkan dengan bunga. Nah, sementara sekarang mah enggak ya. Sekarang mah tinggal langsung aja ya dikirimkan ke rekening. Nah, maka dari itulah disebut dengan kupon bunga dari obligasi tersebut. Nah, kupon ini biasanya dibagikan per periode, bisa per bulan, bisa per tahun, bisa per 3 bulan ya, bisa per semester, tergantung perjanjiannya seperti itu. Nah, yang keempat adalah tanggal pembayaran bunga. Nah, jadi di sini eh, pembayaran kuponnya itu akan ditetapkan setiap tanggal berapa, misalkan kalau per bulan setiap tanggal 15 misalkan, atau misalkan per 3 bulan setiap tanggal 15 bulan kedua, atau misalkan per tahun setiap akhir tahun ya. Nah, tergantung bagaimana perjanjiannya, kira-kira seperti itu untuk yang empat ini ya. Kemudian yang kelima adalah yield. Nah, yield ini merupakan tingkat imbal hasil atau return dari obligasi. Nah, jadi return yang teman-teman peroleh ini akan dihitung tingkatnya berapa ya, persentasenya berapa. Nah, ini merupakan yield. Nah, yield ini dibagi tiga, yaitu ada yield to call, ada yield to maturity, dan ada current yield ya, yield sekarang. Nah, untuk yield to call ini hanya ada pada obligasi callable ya, yaitu obligasi yang dapat ditebus di sebelum jatuh tempo gitu. Nah, jadi besar yieldnya itu seberapa sampai ditebusnya gitu ya, sampai ditebusnya sebelum jatuh tempo. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada yield to maturity, yaitu besarnya yield sampai jatuh tempo. Nah, seperti itu. Atau besarnya tingkat yield ya, presentasi besarnya return sampai jatuh tempo. Nah, sementara current yield atau yield sekarang ini merupakan besarnya yield pada periode tertentu. Misalkan besarnya yield pada periode ke-1 berapa, kedua berapa. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah nilai penebusan. Nah, ini disebut juga dengan redemption value ya. Nah, ini merupakan uang yang harus dibayarkan oleh eh, emiten kepada investor untuk menebus kembali obligasinya dari mereka gitu. Nah, apabila obligasi ini disimpan sampai jatuh tempo, maka nilai penebusan ini sama dengan nilai nominalnya. Nah, apabila tidak, misalkan ditebusnya sampai sebelum jatuh tempo, callable ya. Nah, maka dihitung sesuai dengan keadaan pasar gitu ya.
bisa lebih murah atau bisa lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, biasanya untuk nilai redemption value ini dinyatakan dalam persentase. Nah, tapi tidak menggunakan persen. Misalkan nilai penembusannya 105, artinya nilai penembusan ini adalah sebesar 105% dari nilai nominalnya. Atau misalkan 110, berarti nilai penembusannya ini 110% dari nilai nominal. Apabila sampai jatuh tempo, maka nilai penembusannya adalah 100% dari nilai nominal. Seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah harga obligasi. Nah, harga obligasi ini merupakan nilai sekarang dari pembayaran kupon dan pembayaran nilai penebusan di masa yang akan datang. Jadi, kalau teman-teman mau beli obligasi, nah caranya adalah menghitung harga obligasinya, yaitu harga dari nilai sekarang dari pembayaran kupon-kupon setiap periodenya ditambah nilai sekarang dari nilai penembusannya. Seperti itu kira-kira ya untuk fitur-fitur dari obligasi. Nah, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini, akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus mendukung kami Kabelmed di Instagram @kabel.med, di Line @pta9311u, dan di YouTube jangan lupa subscribe Kabelmed ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.